Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatika Ningsi dengan NIM 400403246224 dari Praktikum A Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem embedded pada modul ke-9, yaitu manajemen task free RTOS, yaitu membangun arsitektur multitasking deterministik pada SP32 dan STM32. Next. Nah, kenapa sih kita beralih dari super loop ke RTOS? Nah, di sini ada penjelasannya. RTOS menjamin deterministic timing, waktu respon yang dapat diprediksi, dan low latency terhadap sebuah event. Hal yang mustahil dijamin oleh sistem bare metal murni saat beban kerja meningkat. Nah, kemudian standar industri embedded system yaitu footprint minimalis, itu kurang dari 10 KB ROM dan kurang dari 1 KB RAM, sehingga TS ini sangat efisien dan ideal untuk microcontroller dengan memori terbatas. Kemudian portabilitas tinggi, yaitu 35 plus arsitektur, berjalan di hampir semua platform silikon di industri. Kemudian ada fitur sinkronisasi penuh, task queue, multi-access timers, yaitu ekosistem lengkap untuk komunikasi antar proses yang aman. Kemudian lisensi terbuka atau mid license, terbuka penuh dan gratis untuk implementasi rilis komersial. Nah, selain itu ada anatomi fundamental dari sebuah task. Nah, di mana task? Yang pertama ada task control block atau TCB, metadata vital system, berfungsi sebagai KTP atau paspor milik task yang menyimpan state saat ini, tingkat prioritas dan pointer menuju stack. Kemudian ada lapisan kedua yaitu private stack, di mana ruang memori terisolasi menyimpan variabel lokal dan merekam status register CPU yang spesifik untuk task ini setiap kali terjadi interupsi. Kemudian yang ketiga ada entry function, di mana kode C atau checkcode eksekusi, sebuah rutinitas infinite loop independen yang melakukan pekerjaan utama dari task tersebut. Nah, selanjutnya ada arsitektur memori atau stack independen dari sistem heap. Nah, ini ada gambarnya, sistem RAM, ada task 1 stack, task 2 stack, dan task 3 stack. Alokasi dinamis terdedikasi. Setiap kali sebuah task dibuat, FreeRTOS mengalokasikan sejumlah ruang dari heap utama atau memori dinamis untuk didedikasikan secara permanen menjadi stack pribadi milik task tersebut. Nah, peringatan kritisnya, perhitungan stack size sangat krusial. Jika salah memperkirakan kedalaman pemanggilan fungsi dan variabel lokal, maka akan terjadi stack overflow yang menyebabkan crash system. Nah, selanjutnya ada siklus hidup dan state transisi. Nah, di sini ready. Pertama ada ready atau menunggu CPU, maka scheduler memilih untuk prioritas lebih tinggi. Terus ada running atau menguasai CPU, kemudian selanjutnya ada dipanggil via VTEX suspend ke suspend atau ditidurkan. Kemudian yang ke bawah ini menunggu IO antrean atau timeout. Kemudian dari suspend ini dibangunkan via VTEX resume dan menuju ke blockade atau menunggu event. Nah, setelah ini kembali lagi ke ready dengan event terjadi timeout atau habis. Nah, selanjutnya ada algoritma scheduler atau primitive dan priority based. Di sini aturan absolute CPU selalu mengeksekusi task berprioritas tertinggi yang saat ini berada dalam state ready. Task prioritas rendah akan dipaksa turun atau primitive. Nah, terus time slicing atau round robin, jika terdapat beberapa task pada tingkat prioritas yang sama persis, scheduler akan membagi waktu CPU secara bergantian di antara mereka setiap kali sistem tick terjadi. Nah, selanjutnya ada konteks switching dan sistem tick. Di sini yang pertama ada interrupt atau tick, sinyal waktu reguler memicu penghentian paksa eksekusi saat ini. Yang kedua ada save context, memotret status CPU saat ini, register program counter dan menyimpannya di stack milik task A. Yang ketiga ada restore context, memuat status memori dan register dari task B ke dalam CPU untuk kembali dieksekusi. Kemudian ini ada tick rate sama config tick rate HZ, pengatur beberapa sering interrupt ini dievaluasi konfigurasi 1000 Hz atau berarti scheduler melakukan evaluasi status setiap 1 milidetik. Kemudian ada implementasi STM32 arsitektur single core. Spesifikasi hardware single core itu 72 MHz, RAM-nya 20 KB. Integrasi sistem diintegrasikan secara manual melalui generator kode STM32 CubeMX. Kemudian manajemen heap-nya itu menggunakan skema heap underscore 4.c secara default. Kemudian status tag-nya diukur dalam satuan words. Satu word itu sama dengan 4 bytes. Alokasi 100 berarti 400 bytes. Nah, kemudian default tick rate-nya umumnya diatur agresif pada 1000 Hz atau 1 milisecond. Kemudian ada implementasi SP32, kekuatan dual core SP IDF. Spesifikasi hardware-nya
dual core Extensa 240 MHz, RAM-nya 520 KB. Sistem built-innya RTOS terintegrasi penuh ke dalam framework dasar ISP IDF, bukan sekedar middleware. Kemudian core affinity-nya, pengembang dapat menentukan secara eksplisit pada core mana task berjalan, misal WiFi di core 0, sensor di core 1. Kemudian satuan stack-nya diukur langsung dalam satuan bytes, berbeda drastis dengan STM32 tadi. Yang default tick rate-nya lebih efisien daya, diatur pada 100 Hz atau 10 ms. Next ada hardware dan RTOS implementation matrix. Aspek matrixnya tuh di core yang pertama tuh STM32-nya tuh single atau 72 MHz. Kalau SP32 tuh dual di 240 MHz each. Terus kapasitas RAM-nya lebih gede sih SP yaitu 520 KB, kalau STM 20 KB. FreeRTOS base-nya yang STM tuh manual, kalau SP tuh built-in atau bisa dimodifikasi. Satuan stack-nya words-nya itu 4 bytes, kalau SP itu bytes. Terus uh, apa namanya, matrix ininya default heap-nya kalau STM tuh pakai heap underscore 4.c, kalau yang SP df heap. Default tick-nya di STM itu 1000 Hz atau 1 milisecond, kalau SP itu lebih kecil dari 100 Hz atau 10 milisecond. Terus di aspek matrix core affinity-nya NA, kalau STM tuh NA atau single pad, kalau SP tuh supported atau pintu core. Terus watchdog timernya, kalau STM itu konfigurasi manual, kalau SP integrated dan aktif. Terus ini matrix diagnostik dan troubleshooting. Ini gejala kritis atau simptomnya atas tidak berjalan. Terus kenapa prioritas terlalu rendah kalau bersaing. Resepnya atau solusinya naikkan tingkat prioritas teks. Terus kalau gejalanya ada berhenti mendadak, itu akar masalahnya alokasi ruang terlalu kecil. Terus solusinya tingkatkan stack size menggunakan fungsi deteksi. Ini selanjutnya ada hang, perilaku tidak menentu, memory exhausted, ini bisa dibaca sendiri. Terus next ada arsitektur best practice, itu the deterministic advantage. Ini yang pertama ada the syntax independent, yang kedua ada hierarchy prioritas ketat, dan tiga stabilitas memori. Nah, kesimpulan dari FreeRTOS ini memungkinkan SP32 dan STM32 menjalankan beberapa task secara efisien melalui sistem multitasking. Dengan adanya scheduler, pembagian prioritas, dan mekanisme sinkronisasi, program dapat berjalan lebih terstruktur, responsif, dan sesuai kebutuhan sistem real time. SP32 dan STM32 memiliki karakteristik hardware yang berbeda, tetapi konsep penerapan FreeRTOS pada keduanya tetap serupa. Oleh karena itu, FreeRTOS menjadi salah satu solusi penting dalam pengembangan sistem embedded modern, terutama untuk aplikasi IoT, otomasi, dan sistem real time. Oke, terima kasih, itu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, ini merupakan percobaan satu menggunakan ESP32 di mana menggunakan sensor 1 dan LED, yang dimana LED itu menggunakan tax 1 dan HSR itu menggunakan tax 2, dimana kita menggunakan yang namanya RLS Real Operating System. Jadi itu merupakan program yang dimana itu bisa menjalankan tax atau task secara bersamaan gitu, secara scheduling. Jadi kita bisa menjalankan itu secara bersamaan menggunakan per task. Misalkan di sini saya menggunakan LED di task 1, menyalakan LED selama 0,5 detik lah teman-teman, 0,5 detik. Terus di sini pembacaan sensor HCSR 04 itu selama 1 detik teman-teman. Nah di sini dapat terlihat di serial monitornya bisa membaca dan memberikan distance 15 sampai 17 cm ya teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman, ini jadi merupakan hasil output atau hasil percobaan dari RTOS untuk dari STM32 F107P6, yang dimana di sini task 1 untuk menyalakan LED dan task 2 untuk menyalakan sensor. Saya di sini sensornya menggunakan sensor DHT22, terus di sini ada LED-nya di task 1, yang dimana ketika task 1-nya itu nyala, terus langsung dia lanjut ke task kedua. Ini sesuai dengan perumusan RTOS Real Operational System. Teman-teman, di sini ada LED 1, artinya dia 1. Nah, di sini counter yang artinya dia sudah pengulangan berapa kali kayak gitu. Di sini udah sampai 800 kali karena ini sudah saya running sudah cukup lama teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sini dapat terlihat LED-nya dia mulai kedap-kedip ya, teman-teman. Nah, di sini terlihat task 1, task 2. Teman-teman bisa amati. Coba saya lakukan perubahan terhadap perubahan suhu ya teman-teman, menggunakan korek api, apakah dia akan berubah suhunya. Nah, perhatikan di sini. Ada panas-panas. Nah, di sini dia suhunya dia mulai agak naik ya teman-teman. Di sini saya nyalakan apinya. Itu cukup. Nah, di sini dia mulai di 34. Untuk LED-nya di sini default ya teman-teman, karena tidak saya atur apa-apa. Seperti itu. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk programnya dapat dilihat di sini dia menggunakan merupakan percobaan
cara sebaiknya